Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadila Nur Syahida. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rasmita Dila MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu gaya belajar. Menurut Anne Louise, Gibbs, Morgan, dan Taylor 2006, gaya belajar merupakan kecenderungan untuk mengadaptasi suatu strategi belajar tertentu dengan mencari dan mencoba secara aktif, sehingga pada akhirnya seorang individu mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar. Di sini ada jenis-jenis gaya belajar, yaitu ciri-ciri gaya belajar visual adalah rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh, dan bersikap waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu masalah atau proyek, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, dan mengingat dengan asosiasi visual. Yang kedua ada gaya belajar auditorial, yaitu yang mempunyai ciri-ciri belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada suka berbicara, suka berdiskusi, dan suka menjelaskan apapun dengan panjang lebar, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, mengingat apa yang didengar daripada apa yang dilihat, dan mudah terganggu dengan keributan. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik yang mempunyai ciri-ciri, yaitu menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, tidak dapat duduk diam dalam waktu lama, lebih banyak menggunakan isyarat tubuh, belajar melalui manipulasi dan praktik menghafal menggunakan cara berjalan dan melihat, dan yang terakhir itu selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Di sini, saya akan mengupas artikel karya Maulidatul Horiyah, Sumarwiyah, dan Siti Masfu'ah tentang analisis gaya belajar siswa berprestasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD Islam Bayat Assalam Pecangaan yang berhubungan dengan materi gaya belajar dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan yang sudah diajarkan selama ini. Dalam artikel penelitian karya Maulidatul Horiyah dan kawan-kawan, terdapat dua masalah dalam penelitian tersebut, yaitu pertama, bagaimana gaya belajar siswa berprestasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar siswa berprestasi pada proses pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Peneliti memperoleh data dengan mewawancarai 4 siswa berprestasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD Islam Bayat Assalam yang berinisial ZW, BT, AN, dan MK. Dalam artikel karya Maulidatul Horiyah dan kawan-kawan, mendapatkan hasil penelitian bahwa gaya belajar subjek ZW menyatakan saat wawancara dalam pembelajaran bahasa Indonesia, "Ya, aku jelaskan Mbak, guruku bertanya tentang apa, jadi aku jawab dan aku jelaskan jawabannya dengan panjang lebar." Berdasarkan hasil wawancara, ZW dapat diketahui bahwa gaya belajar ZW adalah kombinasi. Gaya belajar ZW dapat dikatakan sebagai kecenderungan auditorial dan kinestetik, karena gaya belajar auditorial terlihat dari pernyataan ZW bahwa saat pembelajaran ZW lebih senang mendengarkan penjelasan guru. Saat menjawab pertanyaan dari guru maupun orang tua, ia menjawabnya dengan menjelaskannya secara panjang lebar. Gaya belajar kinestetik terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa ZW membaca menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Hasil penelitian gaya belajar subjek BT menyatakan saat wawancara dalam pembelajaran bahasa Indonesia, "Aku isen ndak bu, nek ngomong
Ibu paling tak jawab singkat. Berdasarkan hasil wawancara BT, dapat diketahui bahwa gaya belajar BT adalah kombinasi. Gaya belajar auditorial terlihat dari pernyataan BT bahwa BT lebih senang mencatat sedikit dan mendengarkan penjelasan guru, senang berdiskusi. Berdasarkan hasil observasi, BT ketika menghafal memilih untuk menutup telinganya agar tidak terganggu. Gaya belajar visual terlihat dari pernyataan BT, dari cara BT menjawab pertanyaan guru dan orang tua dengan jawaban yang singkat. Cara berpakaian BT merupakan anak yang rapi dan teratur, senang membaca sendiri daripada dibacakan dan mengingat sesuatu jika sudah melihatnya. Gaya belajar kinestetik terlihat dari pernyataan BT bahwa saat belajar BT tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Dalam pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa gaya belajar BT adalah kombinasi kecenderungan antara audiovisual, visual, dan kinestetik. Hasil penelitian gaya belajar subjek AN menyatakan saat wawancara dalam pembelajaran bahasa Indonesia, "Yo diganggu bu, opo meneh adikku senenge dolanan berisik." Berdasarkan hasil wawancara AN, dapat diketahui bahwa gaya belajar AN adalah kombinasi. Gaya belajar auditorial sesuai dari pernyataan AN bahwa AN lebih senang mendengarkan penjelasan dari guru. Gaya belajar kinestetik sesuai dari pernyataan AN bahwa AN dari cara menghafalnya dengan cara berjalan-jalan dan beraktivitas, senang saat guru menerangkan dengan cara mempraktikkan. Gaya belajar visual terlihat dari pernyataan AN bahwa saat AN menjawab pertanyaan dari guru dengan jawaban yang singkat, cara berpakaian rapi dan teratur, serta menjawab pertanyaan dengan singkat. Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa AN memiliki gaya belajar kombinasi kecenderungan antara audiovisual, kinestetik, dan visual. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian gaya belajar subjek MK. MK menyatakan saat wawancara dalam pembelajaran bahasa Indonesia, "Aku sih enggak keganggu ya kak, kadang adikku nonton YouTube ya aku biasa aja tetap bisa belajar." Berdasarkan hasil wawancara MK, dapat diketahui bahwa gaya belajar MK adalah kombinasi. Gaya belajar visual terlihat dari pernyataan MK bahwa MK dalam mencatat pelajaran hanya hal-hal penting yang dicatat. Ketika belajar tidak merasa terganggu dengan keributan. Dalam menjawab pertanyaan dari guru maupun orang tua menjawabnya dengan singkat. Gaya belajar auditorial terlihat dari pernyataan MK bahwa MK terlihat setelah berbicara dengan orang, hal yang mudah diingat adalah nama dan perkataannya. Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga ditemukan bahwa MK mempunyai gaya belajar kinestetik karena menggunakan jari sebagai petunjuk pada saat membaca. Jadi dapat disimpulkan bahwa MK memiliki gaya belajar kombinasi antara visual, audiovisual, dan kinestetik. Dalam hasil penelitian artikel karya Maulidatul Horiyah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar siswa berprestasi pada proses pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, kondisi fisik berfungsi dengan baik, kondisi emosional kurang baik karena siswa tidak bisa menahan emosi, dan kadang psikologis baik karena inteligensi, minat, motivasi, serta kesiapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tinggi. Dan faktor eksternal adalah kondisi sosiologi siswa, baik karena hubungan siswa dengan orang tua, keluarga, guru, maupun teman sebaya harmonis. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulidatul Horiyah, Sumaruyah, dan Siti Masfuah, diperoleh hasil dari wawancara dan observasi bahwa gaya belajar setiap siswa berprestasi karakteristik ketiga gaya belajar dan kecenderungan yang berbeda-beda. ZW, BT, dan AN mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu gaya belajar auditorial, sedangkan MK mempunyai kecenderungan visual. Walaupun kecenderungan gaya
tapi kombinasinya berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hasil penelitian analisis gaya belajar siswa berprestasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD Islam Bayet As-Salam Kecangaan yang dilakukan oleh Maulidatul Horiyah, Sumarwiyah, dan Siti Masfuah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.